suasana sebegini tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Satu kejayaan bermula dengan tewas 1-5 kepada tuan rumah Indonesia dan berakhir dengan muncul juara. Kalau dia bagus, why not that kita ambil. Tapi kita takkan dapat macam Indonesia yang Filipina dia ramai perempuan dia yang berkahwin dengan luar negara semua banyak. Compare dengan kita, tambah jumlah negara kita pun sikit. Malaysia klaim rela tersingkir demi timnas Indonesia. Warga Malaysia berdalih setelah negaranya tersingkir dari Piala AFF 2024 dengan terkesan menyindir timnas Indonesia yang belum pernah menjadi juara di turnamen AFF. Tersingkirnya Harimau Malaya dari turnamen 2 tahunan antar negara Asia Tenggara itu setelah gagal mengalahkan Singapura di matchday terakhir grup A. Bermain di Stadion Bukit Jalil Kuala Lumpur pada Jumat 20 Desember, Malaysia selaku tuan rumah justru harus puas ditahan oleh The Lions dengan skor sama kuat 0-0. Hasil imbang itu jelas tidak cukup untuk mengantarkan Harimau Malaya finish di posisi 2 yang menjadi tiket terakhir untuk lolos semifinal Piala AFF. Malaysia finish di posisi 3 grup A Piala AFF 2024 dengan koleksi 5 angka, tertinggal 2 poin dari Singapura yang menjadi runner-up. Setelah negaranya resmi gagal lolos ke semifinal, sejumlah netizen Malaysia pun beraksi di media sosial mereka. Salah satunya diutarakan oleh akun Twitter yang kerap memberitakan seputar sepak bola Malaysia dan Asia Tenggara bernama @OneFootballMy. Akun tersebut mengatakan bahwa tidak masalah jika negaranya tersingkir dari Piala AFF 2024. Yang terpenting bagi Malaysia pernah menjadi juara ajang itu pada 2010 silam dengan mengalahkan timnas Indonesia. Yang terpenting admin minimal punya 1 trofi dibandingkan tim senior Timur Leste yang tidak punya trofi AFF sudah cukup, tulis dari akun OneFootballMy. Kemudian warga Malaysia lainnya juga ikut memberikan komentar. Di antaranya akun @RidwanRoslim menyebut Harimau Malaya sengaja untuk tersingkir. Sebab menurut akun itu Malaysia ingin memberikan kesempatan untuk negara yang belum pernah menjadi juara di Piala AFF. Pernyataan warga Malaysia itu terkesan sarkasme dengan menyindir timnas Indonesia yang belum pernah mencicipi trofi ajang 2 tahunan itu. Malaysia sengaja tidak memenuhi syarat lolos semifinal karena ingin memberikan jalan yang dekat dengan negara yang belum pernah menjadi juara Piala AFF, tulis dari akun tersebut. Sebagai informasi, Indonesia memang belum pernah menjadi juara Piala AFF sepanjang keikutsertaannya di turnamen non-kalender FIFA itu. Sintayong dapat kabar baik dari Eropa, si anak hilang cetak rekor di Belanda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kabar baik dari salah satu punggawa Garuda yang mentas di kasta teratas Liga Belanda. Pelatih Sintayong bisa sedikit gembira setelah salah satu anak asuhnya di skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia yang baru saja menorehkan rekor impresif. Adalah Eliano Reijnders, pemain 24 tahun itu kembali mencatatkan menit bermain bersama klubnya PSV Zwolle di kasta teratas Liga Belanda. Menghadapi RKC Waalwijk pada pekan ke-17 Eredivisie, Sabtu dini hari, Eliano Reijnders kembali dipercaya turun sebagai starter. Dirinya mengisi posisi bek kanan dan berhasil membantu PSV Zwolle raih poin setelah menahan imbang Waalwijk di markas lawan. Bertanding di Mandemaker Stadium, skuad asuhan Johnny Jansen tersebut bermain imbang 1-1. Hasil ini membuat PSV Zwolle naik 1 peringkat ke posisi 13 klasmen Liga Belanda dengan torehan 17 poin. Sementara itu bagi Eliano Reijnders, penampilannya kali ini membuat ex Jong Utrecht tersebut pecahkan sebuah rekor. Menurut laman resmi klub disebutkan bahwa Eliano Reijnders berhasil mencatatkan rekor pribadi sebagai pemain yang mencapai 100 penampilan buat PSV Zwolle. Berbekal rapor impresif itu menarik dinantikan kiprah Eliano Reijnders saat memperkuat timnas Indonesia nanti. Sebagai informasi, Eliano Reijnders sempat kesulitan menembus skuad utama timnas Indonesia setelah resmi menjadi WNI bulan September lalu. Tercatat sejauh ini Eliano Reijnders baru sekali torehkan caps buat timnas Indonesia, yaitu saat menahan imbang Bahrain di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sisanya Eliano Reijnders absen dan harus menyaksikan laga dari bangku cadangan saat Indonesia bertanding. Media Vietnam shock lihat gaya bermain timnas Indonesia di ASEAN Cup. Gaya bermain timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 jadi sorotan dari media Vietnam yang ternyata juga terkejut. Saat ini timnas pun berada di posisi yang cukup sulit untuk bisa memastikan lolos ke semifinal dengan menyisakan 1 laga terakhir. Sampai-sampai publik tanah air ada yang meminta timnas Indonesia tidak harus bermain cantik, tetapi harus memastikan kemenangan atas Filipina.
Performa skuad Garuda di Piala AFF tahun ini juga menjadi sorotan publik luar negeri Vietnam lewat salah satu media lokalnya. Vietnam merasa terkejut dengan gaya bermain yang ditampilkan oleh Indonesia di turnamen kali ini. Mereka syok seolah-olah tidak percaya. Menurut media Vietnam, Datau247.vn, timnas Indonesia selama ini dikenal dengan gaya bermain yang garang melawan tim manapun. Para pemain tidak gentar dalam duel 1 lawan 1. Tetapi hal itu justru tidak terlihat sejak Asian Cup 2024 digelar. Memang Indonesia sudah mendapatkan 1 kartu merah untuk Marcelino Ferdinand, namun sejauh ini baru mengoleksi 2 kartu kuning. Timnas Indonesia selama ini dikenal dengan gaya bermain yang garang, tidak takut bertabrakan dengan lawan manapun. Namun sejak awal Piala AFF 2024 sampai saat ini mereka hanya mendapat 2 kartu kuning, tapi menjadi satu-satunya tim yang mendapat kartu merah. Kartu merah itu didapat Marcelino pada laga melawan Laos. Kenapa Indonesia menjadi seperti ini? Tulis dari Datau. Vietnam dapat memahami perubahan yang dialami skuad Garuda karena skuad yang diturunkan di Piala AFF tahun ini berisi para pemain muda. Kondisi yang menurut Vietnam membuat timnas Indonesia justru tertekan hingga kesulitan dalam meraih gelar juara pertama dalam sejarah di ajang kali ini. Potensi main mata Vietnam versus Myanmar. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu khawatir mengenai potensi Vietnam dan Myanmar bakal bermain mata. Partai Timnas Indonesia melawan Filipina dijadwalkan berlangsung jam 8 malam. Sementara itu Vietnam bakal menghadapi Myanmar pada waktu yang sama. Pertandingan ini diadakan secara bersamaan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Walau begitu, masih ada kekhawatiran dari sejumlah pihak mengenai kemungkinan adanya main mata. Sebab Indonesia, Vietnam, dan Myanmar kini masih memiliki peluang yang sama untuk lolos ke semifinal. Saat ini Vietnam menduduki posisi teratas klasemen grup B dengan 7 poin, tetapi posisi mereka belum sepenuhnya aman. Jika Vietnam kalah telak dari Myanmar, mereka bisa gagal melaju ke semifinal dengan syarat Indonesia menang atas Filipina. Dalam situasi itu selisih gol bakal sangat menentukan. Di sisi lain Myanmar juga bisa lolos jika mereka menang atas Vietnam, dan di tempat lain timnas Indonesia kalah atau imbang ketika menjamu Filipina. Hasil seri bisa mengantar Vietnam dan juga Myanmar lolos semifinal bersama-sama. Syaratnya laga Indonesia melawan Filipina juga mesti berakhir imbang dengan skor yang lebih kecil. Melihat situasi di klasemen, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji tidak mencemaskan soal adanya kemungkinan main mata antara Vietnam dan Myanmar. Menurutnya tiket ke semifinal Piala AFF 2024 bakal aman andai timnas Indonesia menang saat melawan Filipina. Sumarji juga menekankan timnas Indonesia harus menunjukkan daya juang maksimal dalam laga pamungkas grup B Asian Cup 2024 saat melawan Filipina nanti. Reaksi mengejutkan pelatih Filipina. Pelatih timnas Filipina Albert Capelas memberikan kabar tentang kondisi timnya jelang pertandingan melawan Indonesia. Dia menyebut bahwa kondisi timnya 100% siap menghadapi skuad Garuda. Timnas Filipina saat ini berada di kota Solo, Jawa Tengah. The Azkals akan menantang timnas Indonesia dalam pertandingan terakhir di grup B Piala AFF. Timnas Filipina sendiri berada dalam kondisi yang kurang ideal jelang laga tersebut. Soalnya pada tengah pekan kemarin mereka harus berhadapan dengan timnas Vietnam, sementara Indonesia saat itu mendapatkan waktu libur. Belum lagi mereka harus terbang dari Filipina ke Solo untuk pertandingan ini. Jadi kondisi The Azkals benar-benar tidak diuntungkan jelang pertandingan penentuan tersebut. Dalam konversi persnya sebelum pertandingan, Capelas memberi update seputar timnya jelang laga melawan timnas Indonesia. Dia menyebut bahwa dia memberikan skuad The Azkals libur sehari sebelum bersiap menghadapi timnas Indonesia. Setelah melakukan perjalanan panjang ke Solo, hari ini kami mulai latihan setelah kemarin istirahat, ungkap Capelas. Lebih lanjut, Capelas menyebut bahwa seluruh skuad timnas Filipina sangat antusias untuk pertandingan melawan Indonesia. Dia menyebut The Azkals bakal memberikan segenap kemampuan mereka untuk mengalahkan Indonesia di laga nanti. Semua pemain kami sudah siap dan penuh semangat untuk menghadapi pertandingan nanti, pungkas dari pelatih asal Spanyol itu.